Yos, kita lanjutkan hipotesa Boruto 2 Blue Vortex terbarunya. Kita tahu ya nakama, potensi kekuatan besar Boruto tuh makin hari memang makin besar saja dan makin menarik tuh. Bahkan serasa tak ada batasan ya kan, apalagi dalam versi Uzuhiko-nya itu. Setelah dia menjadi Otsutsuki dan memiliki data 18% dari Momoshiki yang menjadi miliknya itu, kini Boruto sudah 100% sosoknya adalah Otsutsuki murni loh. Ditambah lagi apa yang dia pelajari dari gurunya Sasuke itu sangatlah cepat ia kuasai. Dengan bertemunya sama Kashin Koji yang bisa melihat masa depan, otomatis Boruto akan menguasai pelatihan lebih cepat kemampuannya di masa depan dan digunakan di era sekarang ini. Wah, bukankah itu bakalan menarik tuh di era sekarang? Seperti yang kita tahu ya sobat, chapter 14 sampai 20-an nanti itu segalanya masih bisa terjadi untuk Boruto sekarang ini ya sob. Meskipun kondisi sekarang dia tuh tengah berada di situasi sulit. Nah, kepada saya sekarang ini sudah sempat ditampilkan overpower tuh di adegan pembukanya ketika melawan Kawaki kan. Nah, masa depan Boruto akan lebih seru lagi tuh. Jelas ini menjadi penggambaran yang lagi menarik. Nah, hal-hal gila ini akan dibangkitkan di era 2 Blue Vortex. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya lebih dalam. Nah, yang penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita ya nakama, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odeshi kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa di support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Saking dari basa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah gini teman-teman, ada beberapa hal yang membuat Boruto itu sangatlah istimewa kan. Apa yang telah ditampilkannya dan kegilaannya selama itu memang patut diacungi jempol tuh. Dia yang dianggap sebagai the real villain sekaligus main karakter favorit di era Shinobi baru ini kan. Ingat lo ya, Boruto hanya butuh waktu 1 tahun untuk mengingat semua teori dan kemampuan yang Sasuke ajarkan kepadanya itu. Bahkan Sasuke memuji bakat dan kejeniusan Boruto yang sangatlah superior, sampai-sampai berkata bahwa Boruto tidak akan kalahkan oleh siapapun setelah berhasil menguasai semua aliran dan ajaran yang telah diberikan padanya. Nah, terlepas dari kejeniusannya itu ya, gerbang untuk menjadi yang terkuat memang terbuka lebar bagi Boruto nih, tepat setelah tubuhnya bertransformasi menjadi seorang Otsutsuki nanti. Kemampuan dari tubuh Otsutsuki yang sangatlah potensial dipoles dengan ajaran Sasuke dan kejeniusan Boruto. Hal ini membuat perkataan Sasuke tidak terdengar sebagai bualan semata nih. Ditambah lagi pelatihannya dengan Kashin Koji itu sangatlah membantunya pula. Setelah dia memiliki kemampuan Jipoten Direction itu ya, Koji akhirnya tahu bahwa kemampuan Boruto di masa depan itu sangatlah memang luar biasa fenomenal. Itulah kenapa dengan Shinjutsu Dewa tersebut Koji ini bisa membantu Boruto melatihnya dan membuat kekuatan Boruto di masa depan bisa digunakan di era sekarang. Nah, bukankah itu menarik? Apakah benar potensi kekuatan tak terbatas Boruto akan sulit dibendung jika hanya melawan para shinobi saja? Karena level Boruto nanti itu pertamanya adalah menghadapi para shinobi loh. Ini makin seru dan makin sulit aja. Kalian pikir salah satu potensi kekuatan Boruto paling maksimal itu jelas berhubungan dengan Otsutsuki dan kita sebutkan adalah Borushiki ya. Ya, ingatkan bahwa Boruto ini dikenal sebagai seorang Otsutsuki sekarang ini, dan itulah kenapa dirinya dianggap sangatlah berbahaya keberadaannya. Kekuatan Borushiki ini sangatlah luar biasa karena Boruto memahami esensi dari karmanya. Karma dalam dunia itu menjadi modal untuk memaksimalkan semua teknik dan jurus yang dia kuasai. Seperti yang kita tahu nakama, esensi karma salah satunya adalah pusat dari inskripsi ribuan pengalaman bertarung seorang Otsutsuki. Jadi seseorang memiliki karma artinya ia mendapati semua kemampuan tersebut secara instan ribuan tahun lamanya tuh. Bukankah itu mengesankan? Di samping itu Boruto adalah karakter dan juga kriteria khusus karena berbeda dengan Quote atau bahkan Kawaki yang sudah dianggap wadah kosong ya. Boruto ini masih memiliki Momoshiki dalam dirinya. Itu artinya dia itu selain seorang Jinchuriki dari entitas tertinggi Otsutsuki loh. Momo pada akhirnya akan banyak berguna untuk Boruto jika dia sudah berteman ataupun kasarnya mengendalikan Boruto tuh. Nah, jika tidak terkena Momoshiki, Boruto juga tak akan tahu konsep yang dinamakan sebagai Divine Jutsu atau Shinjutsu itu kan. Teknik ini adalah seni ilahi yang itu semuanya berhubungan dengan Otsutsuki tadi.
Jadi jika tidak karena Momoshiki, Boruto juga tidak akan tahu nih konsep teknik Eida itu Zeno Ono Kami berhubungan dengan God of Otsutsuki Shibai. Itu semuanya sangat jelas adalah keistimewaan sendiri ya. Karma dalam mode Borushiki tersebut akan bisa sinkron dengan berbagai macam kemampuan lain Boruto seiring dia berkembang nantinya. Nah bersamaan pula Kashin Koji Sasuke itu memanglah mengesankan membantunya tuh. Pelatihan-pelatihan itu membawanya di posisi sekarang ini. Seperti saat segala karma yang memberikan Boruto sendiri pengalaman bertarung ribuan tahun. Dan jangan lupakan pula tuh bahwa kemampuan itu berkat karmanya itulah Boruto menjadi sosok Otsutsuki yang murni sekarang. Itu sangatlah berdampak besar untuk jalan hidupnya ke depan kan. Nah karma biru memanglah mengesankan. Sekarang ini dua senjutsu yang dimiliki Boruto selain karma Otsutsuki itu adalah Jogannya kan. Dia bisa melakukan secara bersama nantinya. Dan hari pertemuannya dengan Urashiki kala itu diajak kaget tuh Boruto ternyata mendapati kemampuan istimewa tersebut loh. Pada dasarnya Jogan bisa memprediksi serangan lawan. Dia bisa menghindari serangan lawan dengan cepat. Dan ini pernah ditunjukkan saat melawan Momoshiki dan juga Urashiki. Lawan sekuat apapun dengan Jogan Boruto akan bisa meminimalisirnya kan. Toneri sendiri sudah mengatakan bahwa sesuatu yang menakjubkan, kekuatan besar itu masihlah tertidur dalam diri Boruto dan kini sudah perlahan bangun dari tidurnya lagi. Kemampuan ini adalah Daojutsu spesial yang dimiliki Boruto dan terhubung pula kepada para leluhurnya. Banyak yang berspekulasi teman-teman bahwa Jogan itu adalah cakra yang termanifestasi dari pohon Dewa Shiba yang kala itu dimakan oleh Kaguya Otsutsuki tuh. Namun karena Kaguya itu memiliki keturunannya, dia itu secara alami menurunkannya kepada Hagoromo dan juga Hamura. Dan setelah ribuan tahun ke depan ketika para keturunan Hagoromo dan juga Hamura bersatu dari tubuh Naruto Hinata itu, akhirnya itu sama aja kembali menyatukan kekuatan Kaguya Otsutsuki. Dan itulah Boruto serta Himawari secara konsep leluhurnya menyatukan cakranya. Sebagai Otsutsuki, kekuatan masa depan Boruto yang sangat menarik untuk dibangkitkan adalah tiga hal yang berhubungan dengan Momoshiki. Itu memungkinkan sekali terjadi sob, dan itu masih sangatlah seru untuk dibahas. Jika Boruto dapat menguasai kekuatan karmanya secara menyeluruh, dengan kata lainnya Boruto akan bisa menguasai kekuatan Otsutsuki dalam dirinya sehingga dia bisa masuki mode Otsutsuki itu dengan keadaan sadar maupun dia mau tuh. Di era sekarang ini musuh-musuh yang akan dialami Boruto bukan hanya sebatas sesama ninja dari shinobi lain kan, perebutan wilayah atau bahkan tata yang lainnya. Lebih dari itu, para shinobi era baru juga harus melawan para bangsa langit Otsutsuki dengan kekuatan yang gila-gilaan itu untuk menjaga planet bumi. Seperti yang kita tahu pula, Otsutsuki sendiri itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan begitu saja, karena bisa dikatakan mereka memiliki kebebasan terhadap ninjutsu bahkan genjutsu, dan satu-satunya serangan yang berhasil merepotkan mereka hanyalah taijutsu dan juga senjutsu. Nah sekarang ini lawan yang sepadan tentu adalah shinjutsu ya teman-teman. Seorang pengguna shinjutsu jelas adalah hal yang istimewa. Dengan fakta ini, Boruto di masa depan mau tidak mau harus belajar menggunakan kemampuan itu pula. Tetapi mengingat pula nih tambahan nih bahwa Boruto sudah memiliki hubungan dengan para ular Ryuji sendiri, kemungkinan besar Boruto di masa depan akan pelajari Sage Mode tersebut, dan bukan tidak mungkin Sage Mode itu akan double loh dari Myobokusan dan juga dari Ryujuro sendiri kan. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan jika Boruto dengan kejeniusannya itu bisa menguasai dua Sage Mode sekaligus. Nah itu memang menarik dan kita tunggu kebenarannya. Akan sangat keren aja nggak sih jika memang di masa depan nanti Boruto bisa menggabungkan dua Sage Mode secara bersamaan. Matanya akan seperti kata dan seperti mata Naruto dalam mode Sage-nya itu yang akan terus mengalirkan cakra senjutsu, sementara tubuhnya akan dikelilingi sebuah aura yang berwarna hijau seperti halnya Mizuki jika dalam mode Sage-nya yang meningkatkan kekuatan berkali-kali. Ingat loh ya, tim 7 era ini adalah tim 7 happy, dan Boruto sempat bekerja sama dengan Garaga. Benar-benar shinobi terampil di zaman ini kan. Nah nakama juga harus tahu nih bahwa keterampilan Boruto sebenarnya sudah ditunjukkan pertama kali menghadapi para Ikujubi. Lu bayangin aja sob, dia seorang diri datang dari sana dan mencoba merasakan serangan-serangan dari Baki, dari Matsuri. Serangan para Ikujubi tersebut diladeni Boruto dengan sangatlah fokus. Bahkan adu mekanik antara Boruto versus Hidari sempat terjadi ya. Saat Hidari tiba-tiba mengeluarkan petir Chidori itu, Boruto melawannya dengan Fuzuiko Vortex. Wah itu memang luar biasa tuh dalam dibuatkan animenya nanti. Kusanagi jelas ya, keterampilan ini didapati dari gurunya Sasuke yang juga pengguna teknik berpedang pula. Tidak dari Kashin Koji atau bahkan siapapun, teknik sabetan pedang ular Kusanagi itu memang hanya dari gurunya. Bahkan itu memang pedang milik Sasuke setelah dia dijerat akar pohon dan menjadikan sosok Hidari itu ya. Nah keterampilan inilah yang akan sangat berguna untuk menghadapi Ikujubi pada pertempuran Battle Royale di chapter-chapter yang mendatang. Karena Boruto pasti akan mengalami fase-fase sulit dalam hidupnya lagi tuh. Ini sangat jelas ya, Ikujubi akan menghambat dalam bertempur ke depannya nanti. Nah ketambahan jika Ikujubi itu akan benar-benar berjumlah lebih dari 5.
bukankah itu menjadi lebih kompleks lagi cerita Boruto ke depannya. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Limitless Boruto dan kemampuan tertingginya di masa depan nanti. Dan adegan pembuka pertempuran dengan Kawaki dan pertemuan dengan Kashin Koji itu akan membayar tak lama lagi akan segera di fase tersebut teman-teman. Nah, kalian sendiri masih semangat gak untuk menunggu fase pertemuan itu akan terjadi nanti? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.